Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Berlian Celsilia Putri dari Prodi Perbankan Syariah Aceh dengan NIM 224021117. Di sini saya akan membahas materi tentang praktek ibadah. Yang akan saya bahas adalah materi ke-7 sampai materi ke-12. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu tentang praktek sholat Idul Adha, praktek menyembelih hewan kurban dan akikoh, praktek sholat gerhana, praktek sholat istisqa, praktek manasik haji, dan yang terakhir adalah praktek khutbah nikah dan akad nikah. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yaitu tentang sholat Idul Adha. Pengertian sholat Idul Adha. Idul Adha adalah sholat sunnah yang diselenggarakan pada tanggal 10 Zulhijjah atau Hari Raya Id al-Adha. Hari Raya Id al-Adha merupakan hari besar umat Islam di seluruh dunia, di mana pada hari tersebut di dalamnya terdapat suatu kegiatan, yakni penyembelihan hewan ternak atau kurban, dengan tujuan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti sholat-sholat pada umumnya, sholat Id juga memiliki waktu tertentu. Awal waktu sholat Id Idul Adha adalah ketika terbitnya matahari, adapun akhirnya adalah ketika matahari tergelincir. Untuk pelaksanaannya bisa di dalam masjid atau di tempat terbuka, akan tetapi tempat yang afdolnya ialah tempat terbuka. Adapun sunah-sunah sebelum melakukan sholat Idul Adha. Yang pertama, tidak makan sebelum sholat Id al-Adha. Yang kedua, mandi sebelum sholat Id. Yang ketiga, memakai pakaian bagus. Yang keempat, memakai parfum atau wewangian. Yang kelima, melewati jalan berbeda ketika berangkat dan pulang. Dan yang keenam, memperbanyak takbir ketika keluar rumah menuju tempat sholat Id. Adapun tata cara dalam melaksanakan sholat Id al-Adha. Yang pertama, membaca niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, membaca takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama. Yang kelima, setelah 7 kali takbir, maka kemudian membaca Al-Fatihah. Yang keenam, membaca surat Al-Quran yang disukai, namun dianjurkan untuk membaca surah Al-A'la. Yang ketujuh, kemudian melakukan ruku seperti sholat biasanya hingga bangkit kembali untuk rakaat kedua. Yang kedelapan, pada rakaat kedua takbir dilakukan sebanyak 5 kali, dan pada setiap selesai takbir disunahkan membaca seperti saat rakaat pertama. Yang kesembilan, membaca surat Al-Fatihah. Yang ke-10, membaca surat Al-Quran yang disukai, namun dianjurkan untuk membaca surat Al-Ghasyiyah. Yang ke-11, dilanjutkan dengan gerakan sholat seperti biasa hingga salam di rakaat kedua. Dan yang ke-12, sholat ini dikerjakan 2 rakaat dan dilakukan sebagaimana sholat-sholat yang lain. Lanjut ke materi yang kedua yaitu menyembelih hewan kurban dan akikoh. Pengertian sejarah singkat tentang penyembelihan hewan kurban. Kurban adalah menyembelih hewan ternak tertentu dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat dan waktu tertentu. Kurban yaitu menyembelih hewan-hewan ternak seperti kambing, sapi, dan unta yang dimana dimulai dari hari Nahar atau 10 Zulhijjah sampai akhir hari Tasyrik 13 Zulhijjah. Awal mula adanya kurban yaitu diceritakan Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah memerintahkan dia untuk mengorbankan putra satu-satunya Ismail dalam pengabdiannya kepada Allah. Ibrahim setuju untuk mengikuti mimpinya dan melakukan pengorbanan dengan menyembelih Ismail. Adapun cara dan syarat berkurban. Yang pertama, pemilik kurban sendiri yang menyembelih. Yang kedua, menggunakan benda tajam yang sudah diasah. Yang ketiga, menghadap leher ke arah kiblat. Yang keempat, menginjakkan kaki ke leher hewan. Yang kelima, membaca
Bismillah, Allahu Akbar, dan hadza minka walaka ani atau anfulan atau nama sahibul kurban. Kemudian berdoa Allahumma taqabbal minni atau min fulan atau nama sahibul kurban. Syarat penyembelihan hewan yaitu beragama Islam, sehat, tidak menjalankan ibadah wajib, balik, dan memiliki pengetahuan yang cukup. Selanjutnya, pengertian dan hukum akikoh. Akikoh adalah pengorbanan hewan dalam syariat Islam sebagai bentuk rasa syukur umat Islam terhadap Allah SWT mengenai bayi yang dilahirkan. Akikoh disunahkan di hari ke-7 setelah lahir bersamaan dengan mencukur rambut dan memberi nama. Hukum akikoh menurut pendapat yang paling kuat adalah sunnah muakkad, dan ini adalah pendapat jumhur ulama menurut hadis. Adapun beberapa cara menyembelih hewan akikoh. Yang pertama, mempertajam alat penyembelihan. Yang kedua, menutup binatang yang akan disembelih. Yang ketiga, dibaringkan atau ditata posisinya. Yang keempat, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Yang kelima, membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Yang keenam, penyembelihan harus orang muslim. Langsung saja ke materi yang berikutnya, yaitu materi tentang sholat gerhana. Pengertian dan hukum sholat gerhana. Gerhana adalah peristiwa alam yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT dan kebesaran Allah SWT. Dalam bahasa Arab, gerhana bulan disebut khusuf al-qamar. Pada saat fenomena gerhana bulan terjadi, umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah gerhana atau sholat khusuf. Adapun waktu sholat gerhana dilaksanakan pada saat terjadinya gerhana sampai dengan usai gerhana, baik pada saat gerhana matahari maupun gerhana bulan. Pada gerhana total atau gerhana sebagian, apabila gerhana usai sementara salat masih ditunaikan, maka sholat tetap dilanjutkan dengan memperpendek bacaan. Orang-orang yang dapat mengerjakan sholat gerhana adalah mereka yang mengalami gerhana atau berada di kawasan yang dilintasi gerhana. Ada amalan-amalan yang dapat dikerjakan pada saat gerhana, yaitu yang pertama, memperbanyak zikir, istighfar, takbir, sedekah, dan amal soleh. Yang kedua, keluar menuju masjid untuk menunaikan sholat gerhana berjamaah. Yang ketiga, wanita menuju keluar untuk ikut serta menunaikan sholat gerhana. Yang keempat, sholat gerhana matahari ataupun bulan tanpa azan dan iqamah, akan tetapi diseru untuk salat pada malam dan siang dengan ucapan as-sholatul jami'ah atau sholat akan didirikan. Yang kelima, khutbah setelah sholat. Tata cara pelaksanaan sholat gerhana. Yang pertama, mengerjakan sholat sebanyak-banyaknya. Yang kedua, rakaat boleh dilakukan sendiri-sendiri, tetapi lebih utama jika dikerjakan secara berjamaah dan berniat melakukan sholat sunnah gerhana matahari atau bulan. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca doa iftitah dan dilanjutkan dengan ta'awud serta surah Al-Fatihah dengan lantang. Yang kelima, membaca surat Al-Baqarah atau surat lain dengan bacaan panjang yang sama dibaca dengan lantang. Yang keenam, kemudian rukuk sambil memanjangkannya. Yang ketujuh, kemudian bangkit dari rukuk atau i'tidal sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Yang kedelapan, setelah i'tidal tidak langsung sujud, namun dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah dan surat lainnya. Yang kesembilan, rukuk kembali yang panjangnya lebih pendek dari rukuk sebelumnya. Yang kesepuluh, bangkit dari rukuk dan i'tidal yang kedua. Yang ke-11, sujud yang panjangnya selama rukuk pertama. Yang ke-12, duduk di antara dua sujud. Yang ke-13, sujud kedua yang panjangnya selama rukuk kedua. Yang ke-14, bangkit dari sujud lalu mengerjakan
Rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama, hanya saja bacaan dan gerakan-gerakannya lebih singkat dari sebelumnya. Yang ke-15, salam. Yang ke-16, dianjurkan mendengarkan 2 khutbah tausiah. Materi selanjutnya yaitu tentang sholat istisqa. Pengertian sholat istisqa. Istisqa secara bahasa adalah meminta turunnya hujan. Secara istilah yaitu meminta kepada Allah SWT agar menurunkan hujan dengan cara tertentu ketika dibutuhkan hambanya. Hukumnya sholat istisqa adalah sunnah muakkad. Terdapat 3 sholat istisqa, yaitu istisqa yang paling ringan, istisqa pertengahan, dan istisqa yang paling utama. Adapun syarat melaksanakan sholat istisqa. Yang pertama, 3 hari sebelum pelaksanaan sholat istisqa, yaitu berpuasa selama 3 hari, beramal, dan bersedekah. Yang kedua, pada hari yang keempat, dianjurkan membawa ternak. Yang ketiga, hendaklah memakai pakaian sederhana dan tidak memakai wangi-wangian. Yang keempat, setelah selesai sholat, khotib membacakan khotbah, di mana pada khotbah yang pertama membaca istighfar sebanyak 9 kali, dan khotbah yang kedua membaca istighfar sebanyak 7 kali. Waktu sholat istisqa. Sholat istisqa dilakukan pada kemarau panjang disertai tidak adanya sumber air dan matinya banyak tumbuhan sehingga keadaan menjadi sangat kritis air. Ada beberapa tata cara sholat istisqa. Yang pertama, dengan memperbanyak doa saja, baik sendiri maupun bersama-sama orang banyak. Yang kedua, dapat juga dilakukan dalam khutbah Jumat. Dalam khutbah Jumat, si khotib harus berdoa yang intinya meminta turunnya hujan. Yang ketiga, dapat dilakukan dengan melakukan sholat 2 rakaat di tanah lapang bersama-sama. Khutbah bisa dilakukan sebelum atau sesudah sholat. Materi berikutnya yaitu tentang praktek manasik haji. Definisi haji. Haji adalah ziarah Islam tahunan ke Makkah, kota suci umat Islam, dan kewajiban wajib bagi umat Islam yang harus dilakukan setidaknya sekali seumur hidup. Mereka oleh semua orang Muslim dewasa yang secara fisik dan finansial mampu melakukan perjalanan dan dapat mendukung keluarga mereka selama ketidakhadiran mereka. Terdapat perbedaan yang mendasar antara haji dan umroh. Ibadah haji dilakukan pada waktu-waktu yang tertentu, yaitu di bulan-bulan haji, sedangkan umroh boleh dilakukan di bulan-bulan haji. Ada hukum haji. Hukum melaksanakan ibadah haji hanyalah diwajibkan sekali dalam seumur hidup manusia. Ada rukun sah haji. Rukun haji adalah suatu amalan yang apabila tertinggal maka hajinya tidak sah. Ada beberapa rukun haji, yaitu yang pertama niat ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, yang kelima talul atau mencukur ataupun memendekkan rambut. Wajib haji. Wajib haji jika tertinggal maka hajinya tetap sah, hanya saja ia berkewajiban untuk menggantinya dengan dam. Yang pertama, memulai ihram di miqat. Yang kedua, bermalam di Musdalifah. Yang ketiga, melontar jumroh al-Aqabah. Yang keempat, melontar 3 jumroh. Yang kelima, bermalam di Mina. Yang keenam, tawaf wada. Yang ketujuh, meninggalkan larangan haji. Adapun larangan-larangan haji, yang pertama, memakai pakaian yang berjahit bagi kaum pria. Yang kedua, menutup kepala bagi kaum pria. Yang ketiga, menutup muka dan telapak tangan bagi
bagi perempuan. Yang keempat, memakai wangi-wangian setelah ihram, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kelima, menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain. Yang keenam, memotong kuku. Yang ketujuh, mengadakan akad nikah atau nikah, menikahkan atau menjadi wakil dalam akad nikah. Bagi orang-orang yang melanggar, maka hajinya tidak sah dan harus mengulang tahun depan. Yang kedelapan, bersetubuh. Hal tersebut berarti melanggar haji, maka haji tidak sah dan hajinya harus menyembelih seekor kambing menurut dalil yang kuat. Yang kesembilan, berburu dan membunuh hewan darat yang liar dan halal dimakan. Ada juga sunnah haji. Yang pertama, melakukan haji ifrad. Yang kedua, membaca doa talbiyah. Yang ketiga, berdoa setelah membaca doa talbiyah. Yang keempat, membaca zikir sewaktu. Yang kelima, sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Yang keenam, memasuki Ka'bah. Ada beberapa cara pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama, haji tamatu, haji ifrad, dan haji qiran. Haji tamatu yaitu melaksanakan ibadah haji umroh terlebih dahulu baru melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, haji ifrad yaitu melaksanakan haji terlebih dahulu lalu melaksanakan umroh. Yang ketiga, haji qiran yaitu pelaksanaan ibadah haji dan umroh dilakukan secara bersamaan. Materi berikutnya yaitu tentang khutbah nikah dan akad nikah. Khitbah nikah. Ada pengertian tentang khitbah nikah. Khitbah atau meminang merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah. Ia merupakan langkah-langkah menuju pernikahan, meskipun khitbah tidak berurutan dengan mengikuti ketetapan. Khitbah tidak berurutan dengan mengikuti ketetapan yang merupakan dasar dalam jalan penetapan, dan oleh karena itu seharusnya dijelaskan dengan keinginan yang benar dan kerelaan penglihatan. Pinangan seorang laki-laki di atas pinangan saudaranya. Islam mengharamkan seorang laki-laki yang meminang atas pinangan saudaranya selama pinangan tersebut masih terjalin. Kerelaan perempuan Islam tidak membolehkan para perempuan dinikahkan secara paksa. Kerelaan wali disyaratkan adanya kerelaan dan keridhaan dari walinya. Wali di sini sebagai seorang panglima yang dapat melihat dan memandu yang menasihatinya, tidak dimaksudkan kecuali tampak hakikat atau menuju pernikahan yang membawa kebahagiaan. Perempuan yang meminang laki-laki. Islam memperbolehkan bagi perempuan untuk meminang laki-laki. Namun, pernikahan merupakan hubungan perserikatan yang tidak menjadi jelas sehingga laki-laki sebagai pemula di dalamnya. Yang diperlukan melihat bagi meminang Syariat Islam memperbolehkan bagi laki-laki untuk melihat orang yang ingin dinikahinya, bercakap-cakap dengannya dengan syarat adanya mahram seperti bapaknya dan saudara laki-lakinya. Diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangannya, dengan memperhatikan bahwa wajah menunjukkan kecantikan fisik pemiliknya. Saudara laki-laki menikahkan saudara perempuannya. Anak laki-laki menikahkan ibunya. Penguasaan pemerintah atas urusan pernikahan. Membatalkan pinangan jika salah seorang peminang dan yang dipinang membatalkan pinangan setelah pemberitahuannya, dan jika peminang telah memberikan seluruh mahar atau sebagian, maka haruslah dikembalikan. Jika yang membatalkan pihak peminang, maka tiadalah keharusan baginya untuk mengembalikan sesuatu dari yang diberikannya dan tidak mengembalikan sesuatu yang diinfakkan. Akad nikah.
Pengertian dari akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh 2 orang saksi. Ada 3 rukun akad. Yang pertama, 2 orang yang berakal. Yang kedua, yang diakadkan keduanya. Yang ketiga, sigat, ijab, dan qabul. Ada beberapa syarat akad. Yang pertama, 2 orang yang berakad telah tamyiz. Yang kedua, kesatuan tempat ijab dan qabul. Yang ketiga, hendaknya penerima tidak menyalahi hijab. Yang keempat, masing-masing dari 2 orang yang berakad mendengarkan dan memahami maksud pembicaraan adalah pelaksanaan akad pernikahan. Ada beberapa pengaruh-pengaruh sebagai akibat akad yang benar. Yang pertama, kebolehan bagi masing-masing suami istri untuk bersenang-senang. Yang kedua, kewajiban mahar yang disebutkan dalam akad. Yang ketiga, kewajiban memberi nafkah dan macam-macamnya. Yang keempat, ketetapan keharaman hubungan semenda. Yang kelima, ketetapan nasab anak-anak dari suami jika terpenuhi syarat-syarat ketetapan nasab. Yang keenam, ketetapan hak waris antara suami istri jika salah satunya meninggal pada saat pelaksanaan pernikahan atau dalam pelaksanaan hukumnya.